Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aili Koeni dengan NIM 244003794. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep ketuhanan berdasarkan perspektif agama Buddha. Baiklah teman-teman, saya lanjut. Nah teman-teman, jadi ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep Tuhan pada agama-agama lain. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha sendiri dijelaskan dalam Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3 yang berbunyi Ati ajatam abutam akatam asamkatam, yang berarti sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya maha mutlak. Kemahaesaannya tanpa aku anatta, tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Lalu, siapakah Tuhan dalam agama Buddha? Seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, konsep Tuhan dalam agama Buddha bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata siapa. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan, Sang Pencipta, atau bergantung kepadanya. Nah, lalu selanjutnya, guru pembimbing. Jadi konsep Tuhan dalam agama Buddha ini merupakan guru pembimbing, yaitu Buddha Gautama yang kita kenal dalam agama Buddha. Nah juga dalam agama Buddha juga tidak digambarkan sebagai Tuhan ya teman-teman. Buddha Gautama ini, beliau adalah pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana, yaitu tujuan akhir semua umat Buddha. Baiklah, selanjutnya pragmatisme. Nah, dalam proses mencapai nirwana, agama Buddha menerapkan pragmatisme, yaitu segala sesuatu yang tidak tetap. Jadi, dalam agama Buddha meyakinkan bahwa tumbuh dan berubah terus. Oleh karena itu, tindakan yang tepat, budi pekerti baik, menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan. Baiklah, sekarang kita lanjut. Nah, teman-teman, walaupun dalam agama Buddha minim dibahas mengenai Tuhan dalam ajarannya, nah dan juga ajarannya tidak seperti agama-agama lainnya, namun agama Buddha tidak mengingkari adanya keberadaan Tuhan. Perlu diketahui juga bahwa agama Buddha tidak bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ketuhanan sendiri memiliki arti sifat keadaan Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa sila pertama Pancasila NKRI tidak membahas mengenai Tuhan sendiri, tetapi membahas mengenai sifat keadaan Tuhan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dari pengertian di atas, bisa kita artikan semua ajaran agama yang mengajarkan sifat keadaan Tuhan yang sesuai dengan sila pertama, yaitu sila pertama Pancasila NKRI, begitu juga dengan agama Buddha. Baiklah, langsung kita lanjut. Nah, jadi kita telah mempelajari kitab suci agama Buddha, yakni Tripitaka. Kita juga akan menyadari bahwa selain konsep ketuhanan dalam agama Buddha yang berbeda dengan agama lain, masih terdapat banyak konsep lain yang berbeda juga. Contohnya adalah konsep alam semesta,
kejadian bumi dan manusia, kehidupan manusia di alam semesta, kiamat, dan keselamatan atau kebebasan. Baiklah, kita masuk ke penjelasan Tripitaka. Nah, teman-teman, jadi kitab Tripitaka adalah sebuah naskah kuno yang berisi ajaran bagi pemeluk agama Buddha. Kata Tripitaka sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang memiliki arti tri yang berarti tiga, dan pitaka yang artinya keranjang. Sehingga arti Tripitaka sendiri adalah tiga keranjang, atau diartikan juga sebagai wadah manuskrip dari daun lontar yang berisi 3 kanon Buddhis, yaitu terdapat Vinaya Pitaka, terdapat Sutta Pitaka, dan terakhir Abhidhamma Pitaka. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 kelompok pengajaran Tripitaka. Nah, jadi masing-masing 3 bagian dari kitab Tripitaka itu, pertama Vinaya Pitaka adalah bagian pertama Tripitaka yang berisi 227 peraturan tata cara hidup para biku dan bikuni. Dan juga terdapat Sutta Pitaka yang berisi 84.000 kumpulan ceramah dan khotbah Sang Buddha beserta murid-muridnya selama 45 tahun. Lalu, yang terakhir Abhidhamma Pitaka yang berisi tentang ilmu filsafat dan metafisika agama Buddha. Nah, jadi dalam Abhidhamma Pitaka sendiri terdapat konsep-konsep utama Buddhis yang telah diajarkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soal yang pertama. Nah, jadi pertanyaan pertama, bagian pertama dari Tripitaka adalah A. Udana 8 ayat 3, B. Sutta Pitaka, C. Vinaya Pitaka, D. Abhidhamma Pitaka. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika teman-teman menyimak, pastinya kalian akan mengetahui jawabannya. Nah, mungkin kita langsung saja untuk masuk ke dalam jawabannya. Baiklah teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah Vinaya Pitaka. Nah, jadi Vinaya Pitaka ini merupakan bagian pertama dari Tripitaka. Nah, jadi Vinaya Pitaka berisi 227 peraturan tata cara hidup para biku dan bikuni. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu dengan soal kitab yang berisi lebih dari 10.000 sutta adalah A. Udana 8 ayat 3, B. Sutta Pitaka, C. Vinaya Pitaka, dan terakhir D. Abhidhamma Pitaka. Baiklah, kita langsung lihat saja jawaban yang benar. Baiklah, jawaban yang benar adalah B. Sutta Pitaka. Nah, jadi Sutta Pitaka ini teman-teman merupakan bagian yang berisi lebih dari 10.000 sutta. Nah, jadi isinya itu merupakan kumpulan ceramah dan khotbah Sang Buddha beserta murid-muridnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 3, yaitu dengan soal konsep ketuhanan dalam agama Buddha dijelaskan dalam A. Udana 7 ayat 3, B. Sutta Pitaka, C. Vinaya Pitaka,
dan D terakhir Abhidhamma Pitaka. Baiklah, kita langsung saja lihat untuk jawabannya. Nah, teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah A. Udana 8 ayat 3. Nah, jadi Udana 8 ayat 3 ini merupakan konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Udana 8 ayat 3 ini berbunyi Ati ajatam, abutam, akatam, asam katam, yang berarti sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya maha mutlak. Kemaesaannya tanpa aku atau anatta. Tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Nah, jadi ini merupakan konsep ketuhanan dalam agama Buddha ya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, jadi soal nomor 4 ini, kata Tripitaka berasal dari bahasa A. Sanskerta, B. India, C. Romawi, dan D. terakhir Pali. Baiklah, teman-teman, kita langsung lihat saja jawabannya. Nah, teman-teman, jadi jawabannya itu A ya, teman-teman, Sanskerta. Nah, jadi Tripitaka ini berasal dari bahasa Sanskerta seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, teman-teman, jika kalian menyimak. Nah, tri ini berarti artinya 3. Dan Pitaka ini artinya keranjang, sehingga arti Tripitaka sendiri adalah 3 keranjang, atau diartikan juga sebagai wadah manuskrip dari daun lontar yang berisi 3 kanon Buddhis, yaitu ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Baiklah, teman-teman, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal kelima, yaitu dengan soal Tripitaka mempunyai arti A. 3 buku, B. 3 khotbah, C. 3 vinaya, dan terakhir D. 3 keranjang. Baiklah, teman-teman, kita langsung lihat saja jawabannya yang benar. Nah, jadi jawaban yang benar itu D. 3 keranjang ya, teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Tripitaka ini berasal dari bahasa Sanskerta. Tri yang memiliki arti 3 dan Pitaka memiliki arti keranjang. Jadi mempunyai arti 3 keranjang. Baiklah, teman-teman, jadi sekian untuk penjelasan mengenai latihan soal yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan referensi yang diambil untuk materi pada kali ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman.